Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi untuk semuanya. Apa kabar untuk semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur ya teman-teman ya. Dan sukses selalu, doa dari aku. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, nih aku mau spill sarapan pagiku teman-teman. Nah ini sarapan pagi aku pakai cilok yang kemarin sore aku bikin ya teman-teman. Cilok bakso teman-teman, rasanya itu daging ayam banget. Nah ini teman-teman, bisa digoreng nanti teman-teman. Nah ini rasanya tuh lembut banget. Ini bahannya tuh dari nasi, bahan utamanya. Terus ada campurannya yaitu tepung tapioka atau kanji sama terigu teman-teman, dan dikasih telur ya teman-teman ya. Bumbu-bumbunya ada bawang putih, ada bumbu penyedap rasa, dan ada juga garam, ada merica, dan ada potongan daun bawang teman-teman. Nah ini diuleni sampai kalis teman-teman ya, benar-benar kalis. Nanti hasilnya tuh biar enak dan lembut, empuk banget walaupun sudah dingin gak keras teman-teman. Nah ini ada nasinya teman-teman ya. Ini memanfaatkan nasi yang setiap kali masak tuh ada lengket di panci, dan aku rendam, aku tiriskan, aku simpan di dalam freezer. Oh iya teman-teman, semangat kerja ya semangat ibadahnya ya semangat sholawatnya teman-teman ya, begitu ceritanya. Oke teman-teman, alhamdulillah teman-teman udah tembus 15.204. Oke teman-teman, ini aku mau kasih spillnya dalamnya seperti apa setelah kita makan ya. Aku makan satu gigitan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah berdoa sih teman-teman, aku udah makan 4 atau 5 tadi, udah banyak. Ini teman-teman, lembut banget kan tuh, mateng dan lembut banget ya. Bosku kemarin juga makan. Nah ini yang belum aku masak masih banyak teman-teman di dalam kulkas. Nah aku sepilkan aku masak makan apa saja. Ini persediaan bosku ya, roti tawar, tapi ada roti yang nggak tawar juga teman-teman. Aku suka yang roti tawarnya aku panggang seperti ini. Nah ini persediaan bos, dan lainnya ini persediaanku sendiri teman-teman ya. Jadi ini aku baru cuti dari Indonesia, aku bawa dari Indonesia ya. Nah ini ada rangginan merek Dirkoyo. Ini rangginan ibu mertua atau ibunya mantan suami, dan ini juga produknya ibu mantan suami ya teman-teman, yang dulu aku ikut produksi pemakingan pemasaran dulu teman-teman. Nah ini lempeng ketan hitam, ada juga lempeng beras teman-teman, yang mentahan masih ya. Nah ini namanya apa teman-teman, nggak tahu ini, kayak bahannya dari ubi ini teman-teman, enak pokoknya ya, manis-manis gitu. Nah di sini ada madu mongso. Nah ini budiku yang beliin. Dan ini ada juga permen tape teman-teman, ini permen tape. Nah permen tape. Dan ini ada kacang kapri kesukaanku, tapi marningnya sudah habis teman-teman. Dan ini ada brem. Nah dan ini ada kacang kancil ya teman-teman, atom. Nah sambelnya juga ada teman-teman, buat aku ini bikin cilok ya, sambel pecel. Nah ini teman-teman, aku sepilkan sambal pecelnya di sini. Nah aku sembunyiin di sini teman-teman ya, ini sambal pecelnya tuh. Dan aku nanti mau masak ini teman-teman, kulit semangka sudah aku kupas, sudah aku potong-potong ya. Aku masak kulit semangka, jadi kulit semangka jangan dibuang teman-teman. Nah itu bu bosku makan jatuh semua kan, kamu habis jatuhin teman-teman makan. Nah seperti ini teman-teman penampakannya, dan mari kita lihat teman-teman, yang itu yang produksi ibu mantan suami yang mentahannya teman-teman, digoreng ya. Kita lihat di sini. Nah ini dulu aku teman-teman ikut memasarkan teman-teman. Jadi teman-teman yang mau jadi agen atau grosir produksi ibu mantan suami teman-teman, sudah ada izin resmi pemerintah teman-teman. Ini teman-teman ya, ini yang lempeng berasnya, dan ini yang lempeng ketannya, tuh lempeng ketan hitam. Nah seperti ini teman-teman mentahannya. Dan ini rengginan teman-teman ya, bisa kalian jadi agen kalau mau jualan teman-teman. Ini sudah sampai keluar negeri, keluar Jawa. Nah ini teman-teman sudah
izin pemerintah nomor PIRT, Perusahaan Industri Rumah Tangga ya, tuh udah depkes teman-teman. IPRT, Industri Rumah Tangga teman-teman, ini bikinan sendiri ya. Nah seperti ini teman-teman penampakannya aku sarapan. Jadi intinya kita bekerja di luar negeri itu jangan pelit pada diri kita sendiri teman-teman. Jadi kita pengen makan enak, makan ya. Kalau kurang suka persediaan bos, beli sendiri. Kita punya uang, kita punya gaji ya. Jadi jangan pelit dengan diri sendiri, karena kesehatan tuh lebih mahal dibandingkan uang ya teman-teman ya. Nah ini cara-caranya silahkan dicek di beranda YouTube, sudah aku sepilkan kemarin ya teman-teman, caranya bikin selembut ini, seenak ini gimana ya. Dan ini walaupun dingin nggak keras teman-teman. Nah ini contoh yang belum aku kasih sambal. Cantik banget kan? Tuh. Cantik banget. Oke teman-teman, aku mau makan dulu. Lembut. Dan kemarin ayamnya aku blender sama es batu teman-teman. Hasilnya cantik ya. Dan kemarin aku bikin paruan ya, ternyata semua itu kalau seimbang paruan tuh ya enak ya. Hasilnya tuh lembut kalau paruan. Ini kemarin tepung terigunya 6 on setengah, 6 on ya, 6 on. Terus tepung tapiokanya 6 on. Berarti paruan hasilnya bagus teman-teman, jadi seimbang ya. Sama, orang pun kalau seimbang itu enak ya. Kalau searah, berarti ini juga sama, makanan juga. Kalau sama itu juga enak, takarannya sama. Hasilnya lembut. Enak banget. Swear teman-teman, enak. Padahal gini nggak aku makan semua teman-teman. Cuma untuk video saja. Enak nih lempengnya ibu mertua atau ibunya mantannya. Dulu 2000 berapa ya? 2007, anakku masih 3 bulan aku mulai memproduksi. Anakku usia 7 bulan mulai memasarkan di pasar. Anakku usia 1 tahun aku jualan sendiri teman-teman. Makanya menjalankan usaha sendiri. Sering aku ceritain baju, sepatu, sandal, tas sebelum jadi TKW Taiwan. Aku punya usaha sendiri di bidang baju, sepatu, sandal, tas, terus jualan sayur fresh hasil bertani sendiri, kulaan di pertanian. Jualan sembako lengkap di rumah, selingan sore kalau nggak keliling baju, sepatu, sandal, tas. Jualan menu, aneka menu, lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, jajanan anak-anak, aneka gorengan seperti itu teman-teman. Dan ini rangginannya ibu mertua atau ibunya mantan ini beraneka macam rasa ya teman-teman ya. Ada rasa gurih polos, ada rasa gurih warna-warni. Kalau ini gurih polos teman-teman. Ada rasa cinta itu ketan hitam. Dan ada juga rasa manis, rasa gurih, rasa terasi, rasa bawang, seperti itu. Banyak rasa. Kalau ini yang polos teman-teman. Ini gurih polos, jadi rasanya tuh gurih polos. Polos nggak berwarna gitu maksudnya. Gurih banget. Nah. Nanti aku mau bikin cilok lagi teman-teman. Soalnya bahannya masih banyak, mau aku kasihkan ke temen. Aku kasihkan gak mungkin. Itu teman sejati teman-teman, temanku orang Jawa Tengah Solo itu. Berteman dari tahun 2015. Dia sudah mempunyai cucu 3, usianya 50 kayaknya. Cucu 3, anaknya 2 udah mapan semua, udah jadi pegawai bidan. Pas dibikinin rumah sendiri-sendiri, udah dikasih apa tuh, kayak tanah untuk digarap-garap gitu loh teman-teman. Dulu kan temenku itu di Arab Saudi 11 tahun apa berapa gitu. Baik orangnya. Baik, sopan, menghargai, gak aneh-aneh. Juga gak suka libur-libur pribadi kayak aku, sama. Aku juga di sini hampir 11 tahun gak cuti libur pribadi teman-teman. Cukup happy dan bersyukur menikmati apa yang sudah ada. Jadi liburan cukup dengan bos. Jadi sering diajak keluar kota teman-teman. Walaupun aku tidak cuti liburan pribadi. Kalau cuti liburan pribadi paling ke Taipei, Ho-Chi-Minh. Aku justru lebih dari daerah sini teman-teman. Diajak keluar kota ke Hualien, ke Pintong, ke Kenteng dan lain-lain gitu. Nginepnya di hotel kalau liburan dengan bos.
rombongan dari kantor bos, 2 bis apa 3 bis nggak ada. Tapi kalau bos tuh ngajak aku sama bu bos tuh bayar mahal loh bosku, bayar 1 kali gajiku hampir tuh. Itu nginep di hotelnya tuh cuma 1 hari 1 malam kayaknya. Bosku ngomong kalau bos ngajak kamu keluar kota gini mini bos bayari tambah bayar pokoknya sekitar 1 kali gaji kamu katanya. Tidur di hotel sama makan di hotel gini 1 hari 1 malam, wah mahal kali ya. Terus kalau keluar kota jauh itu teman-teman biasanya tuh pindah 2 hotel loh, mahal ya teman-teman ya. Tapi bosku baik teman-teman, nggak apa-apa. Di sini aku hampir 11 tahun nggak cuti liburan pribadi, tetap happy. Bagus tuh kerja, keluarga, berkarir, berkarya. Waktu adalah uang. Jadi pulang semoga membawa kesuksesan gitu teman-teman pikirku. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi nggak ada pemikiran melenceng-melenceng gitu. Kalau pengen apa? Cari pasangan hidup ya Pak, cari yang serius sudah gitu. Cukup satu hati ya wes, pokoknya menyakiti gitu. Aku prinsipku teman-teman kalau masih pacaran kok sudah nggak jujur masih bohong gitu ya, kalau aku pribadi lah ya, kalau nggak jujur bohong gitu udah aku tinggal karena aku nggak mau. Tidak ampun kalau status sudah menjadi suami istri sekali 2 kali 3 kali ya intinya bohong atau menyakiti aku tapi masih aku maafkan. Tapi kok begitu aku maafkan, aku kasih kesempatan untuk berubah kok masih tetap seperti itu, ya udah sesayang apapun secinta apapun rela aku, intinya rela melepaskan gitu loh demi kebahagiaan dia gitu. Prinsipku seperti itu teman-teman. Kalau masih pacaran udah nggak jujur dari awal udah nggak mau aku. Kalau sudah bersuami istri masih aku pertahankan, kalau bisa aku pertahankan gitu sistemnya aku teman-teman. Prinsipku gitu loh, maksudnya gitu. Kalau dianya aja nggak bisa kita tahankan sekali 2 kali 3 kali 4 kali ibaratkan ya aku sudah selalu mengasih kesempatan tapi ibaratkan nggak mau berubah ya udah terserah gitu. Yang penting dia bahagia. Secinta dan sayang apapun kita, sekuat apapun kita mempertahankan, kalau ibaratkan tidak senang sama kita, nggak bahagia sama kita, nggak memperjuangkan kita, kan kita sia-sia ya enggak. Aku prinsipnya seperti itu. Kalau masih pacaran udah nggak jujur dari awal ya udah aku lepaskan. Kalau sudah suami istri tetap mau aku pertahankan, sejelek apapun, seburuk apapun, sejahat apapun, intinya gitu. Pokoknya jangan main tangan ya teman-teman, aku gitu orang. Jangan main tangan, jangan pegang tangan. Walaupun main wanita ibaratkan, tapi dia mau berubah itu tetap tak terima. Udah jangan ulangi lagi, udah andaikan seperti itu teman-teman. Tetap tak maafkan, tetap tak terima. Walaupun bagaimanapun itu suamiku gitu, ibaratkan seperti itu teman-teman. Tapi kalau masih pacaran, no. Asalkan kalau suami istri walaupun main cewek gitu ya teman-teman, ibaratkan tetap aku terima, tetap aku maafkan. Tapi kalau terulang seperti itu ya aku nggak mau gitu. Ibaratkan seperti itu teman-teman. Aku tuh orangnya suka kasihan sebenarnya, enggak tegaan. Tapi kenapa ya teman-teman, aku tuh selalu baik sama orang, tapi kenapa orang tuh kok membalas dengan kejahatan gitu loh ya. Sering menolong orang, tapi aku tolong bukannya terima kasih, kadang memaki-maki aku, mau fitnah, kadang tuh gak mau bayar, kadang tuh justru kayak seakan-akan dia itu yang punya uang gitu. Kadang tuh aneh kadang tuh. Tapi nggak apa-apa lah, Allah nggak tidur teman-teman. Lemah kalau saja. Walaupun aku dihina orang ya 2017 bulan 12 tuh. Padahal itu aku mengungkap fakta loh, sesuai fakta produk ceritanya teman-teman. Benar-benar produk itu yang aku terima tuh rusak gitu loh teman-teman. Tapi bukan rusak kualitas dalamnya sih, rusak bagian boxnya, peot gitu. Dan itu bukan kesekian, maksudnya bukan pertama kalinya, sudah kesekian banyak kalinya gitu.
Nah, aku baru sekali saja aku komplain tuh, ikut-ikutan yang ada di grup kan ada yang komplain 3 orang sama aku nomor 3. Ya aku yang dimaki-maki, dimarah-marah dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam tau gak. Jadi HP itu aku kasai sambil aku cas, kadang baterainya mau habis. Sambil nguli aku sambil kerja. Bosku pulang kerja terus masih dimaki-maki, terus aku minta dimatiin. Itu teman-teman. Aku dibilang katanya kerjaan kamu tuh babu, gaji kamu tuh berapa, punya kamu tuh apa, pangkat kamu apa, kelas teri jangan melawan kelas kakap, kamu itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah aku injak-injak pakai kakiku yang sudah tidak ada harganya lagi, rupa pas-pasan dan lain sebagainya. Ya Allah ya Robbi, aku jawabnya cuman alhamdulillah tabarakallah, apapun pekerjaanku, berapapun gajiku, yang penting halal barokah untuk keluargaku, tidak merugikan orang lain. Itu teman-teman, padahal aku sebelum jadi TKW itu teman-teman sudah mempunyai usaha sendiri yang aku ceritakan tadi. Dari modal 50.000 itu modal kepercayaan, dan itu pun bukan uangku sendiri, uang tante DP-an baju. Dari nggak bisa apa-apa aku sampai bisa mewujudkan cita-cita. Jadi intinya aku sebelum jadi TKW Taiwan teman-teman ya, mau makan nasi, sayur, buah nggak harus beli, tanam sendiri di tanah sendiri, dan tidur nyenyak di rumah sendiri, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tercapai rumah impian pertama itu tahun 2011 bulan 5, lantai 1, lantai 2, rumah samping, depan jalan raya strategis teman-teman. Itu di tanah ibu mantan suami. Nah, jarak 1 tahun kemudian aku ditakdirkan kembali ke nol gara-gara mantan suami tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang gara-gara para nasabah yang tidak tanggung jawab. Akhirnya aku yang ikut bertanggung jawab gitu loh teman-teman. Akhirnya modal usahaku pun berantakan. Awalnya itu cuma modal kepercayaan tadinya. Aku punya uang 50.000, ya kan? Aku sambil bawa secarik kertas orderan. Dan aku sodorkan ke namanya Burus. Burus itu bos yang di Pasar Ndolopo, Madiun, Jawa Timur, yang aku kenal dulu saat aku jadi sales, usiaku masih belasan tahun. Aku punya anak itu 22 tahun kalau nggak salah teman-temannya, apa 23 itu. Itu 2008 sampai 2012 aku menjalankan usaha. Tapi yang 2 tahun teman-teman itu aku menjalankan usahanya sambil bekerja di toko grosir jajan. Jadi aku menjalankan usahaku sendiri, aku ya kerja, jadi bayarku double. Bayaran sendiri dari menjalankan usaha, bayaran dari bos grosir namanya Bukas Pak Soleh Ndolopo itu teman-teman. Dulu aku ikut 2 tahun terus ke Taiwan ini. Tapi aku sambil kerja itu sambil jalani usahaku sendiri. Jadi barang-barang aku bawa ke tokonya situ. Kan tadinya tuh 2 minggu sekali aku ke Ponorogo narik uang setor gitu ya teman-teman ya. Terus aku nggak enak kok nggak dipotong gitu 2 kali apa 3 kali, ya udah akhirnya aku nggak mau jalankan lagi usahaku sendiri ya. Terus mungkin Bukas itu kasihan sama aku kan aku tuh nggak melamar kerja, diminta gitu loh teman-teman. Kan mau lebaran ceritanya ya, aku kan gitu kan panggil aku Tul ya, Mintul gitu, Tul bantuin Bukas lah Tul jualan gini nih ya. Kan terus terang ya teman-teman ya, kalau aku tuh sudah mempunyai usaha sendiri, 2 minggu sekali aku harus setor-setor, narik uang, semacam itu. Intinya setor-setor lah. Ke toko, ke desa-desa, minimarket deketku. Katanya nggak apa-apa, nanti kalau kamu ke Ponorogo setor-setor ya udah kamu libur katanya. Terus nggak enak. Aku teman-teman kok disuruh libur gak dipotong. Ya udah akhirnya aku memutuskan tidak ke Ponorogo lagi, nggak setor-setor dagangan kayak baju, sepatu, sandal, tas. Terus dibilang ya udah tas daganganmu bawa ke sini saja, dikasih tempat itu baru bangun toko baru. Jadi aku gantung-gantung di tembok-tembok gitu ya, boneka-boneka gitu apa hanger yang kayak boneka tuh loh teman-teman. Akhirnya di situ rame gitu loh, kan pelanggannya banyak grosir, jadi setiap orang masuk itu mandang bajuku apa daganganku yang aku gantung-gantung itu pada beli, justru cash gitu, aku nggak usah keliling-keliling ya, enaknya di situ. Terus akhirnya aku ke Taiwan ini. Kalau yang 2 tahun itu aku keliling sama anakku pagi sore. Jadi kalau nggak keliling baju sepatu sandal tas tuh aku keliling apa menu. Kalau keliling menu anakku nggak ikut sore. Lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka gorengan, jajan anak-anak, seperti itu. Kalau Ramadan menjelang lebaran, aneka jajan lebaran. Seperti itu teman-teman, sebenarnya aku dulu udah enak. Jadi intinya gini ya teman-teman,
kalau sama-sama gajiku di Taiwan sama aku jalankan usaha sendiri di rumah, banyak aku jalankan usaha di rumah sendiri penghasilanku. Tapi kalau sama bosku belum digaji seperti saat ini teman-teman ya. Nah sekarang kan aku sama bosku digaji ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 6.000 NT setara 3 juta lebih selain ceperan bonusan tambahan. Tapi dulu sebelum digaji ART resmi rasa gaji pabrik belum dinaikkan gaji teman-teman. Ya banyak aku jalankan usaha sendiri di Indonesia gitu loh ya. Seperti itu. Cuman ya itu sayangnya kena musibah lah. Gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab itu teman-teman, ibu mertua jual truk masih kurang daripada rumah disita, ya udah aku memutuskan untuk kerja ke luar negeri, nggak tahu tujuan tadinya kemana gitu. Terus akhirnya diarahkan PL ku, ya masih saudara, agak saudara sih sama rumahnya mantan suami, untuk ke Taiwan saja. Akhirnya ya udah alhamdulillah ditemukan bos yang tepat, walaupun aku dihina jadi TKW babu gajimu berapa punya kamu apa, alhamdulillah setidak-tidaknya aku sebelum jadi babu atau TKW Taiwan sudah mempunyai usaha sendiri di usia muda dan tercapai juga cita-citaku di usia muda. Sudah bisa dibilang sukses di usia muda, terjatuh di usia muda, bisa membeli apa yang aku inginkan tercapai, walaupun pada akhirnya aku dijatuhkan ke nol kembali, ditakdirkan menjadi TKW Taiwan. Alhamdulillah aku bersyukur bangkit kembali. Walaupun aku pernah tertimpa musibah yang kedua kalinya saat jadi TKW 7 tahun di Taiwan 2019 bulan 10, yang aku ceritakan uangku dibawa temanku gara-gara aku kirim uang dibantuin dia. Tadinya kan mau kirim ke toko Indonesia nggak bisa, terus aku belum punya aplikasi ya teman-teman saat itu. Ya udah akhirnya dibantuin teman, ternyata nggak dimasukkan di ATM tujuanku. Tuh tapi jalur aman teman-teman, 266 juta sudah dikasih, 66 juta kurang 200 juta. Sudah dibantu bosku, dikasih uang 35.000 NT setara 17,5 juta teman-teman. Jadi jalur aman teman-teman ya. Tapi alhamdulillah tabarakallah teman-teman ya. Aku selain digaji ART resmi rasa gaji pabrik, gaji full, ya udah dinaikkan gaji itu tadi langsungan sama bosku. 6.000 NT setara 3 juta lebih itu tadi. Akhirnya jarak 1 tahun kemudian aku bisa mewujudkan rumah impian yang kedua, lantai 1, lantai 2 itu deket ibuku. Nah seperti itu teman-teman, bisa kembali dalam tempo 1 tahun, lipat kali lipat. Itu aslinya uang aku mau beli mobil teman-teman, kan 2019 bulan 5 bulan 6 ya, aku kan cuti kedua, aku rujuk sama mantan suami, aku kira rumah tanggaku akan baik-baik saja gitu loh. Aku sudah menyediakan untuk uang untuk beli mobil gitu, mantan suami gitu teman-teman rencananya. Terus kan rencanaku 2022 mau menetap di rumah gitu. Intinya aku balik yang ketiga untuk modal usaha, insya Allah cukup lah kan gitu perkiraan ya. Sama untuk memperbaiki yang rumah lantai 1, lantai 2. Kan yang rumah sampingnya sudah aku finishing. Cuti kontrak pertama 2016 itu teman-teman. Jadi aku yang kena musibah pertama sebelum jadi TKW Taiwan 2012 kan, bulan 4 aku kena musibah teman-teman ya. Itu bisa kembali dalam tempo 14 bulan teman-teman. Dengan cara lantaran apa? Aku menjalankan usahaku lagi di Indonesia, aku pegang di Taiwan. Aku cukup rekapan totalan bayaran mantan suami yang ngerjakan. Nah itu atas saran bosku teman-teman. Aku setiap bulan disuruh menabung 5.000 NT setara 5 juta. Tapi tahun 2015 nggak ada 5 juta teman-teman. Dan aku diajak menabung sama bosku buka ATM rekening pos teman-teman. Jadi aku tuh punya uang 200 NT, nggak ada 100.000. Budal teman-teman, aku berangkat teman-teman. Nah dalam hitungan 14 bulan itu dari 200 NT atau nggak ada 100.000 itu teman-teman, karena aku menabung setiap bulan 10.000 ya teman-teman. Itu bukan uang gaji aku tabung, tapi uang aku jalankan usaha di Indonesia. Jadi teman-teman yang bayar cash di aku, ada yang bayar 20.000 ya teman-teman, wajib aku menabung ke bosku 10.000, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Uang selebihnya aku pegang sendiri, aku kirim lagi pulang ke Indonesia untuk dikembangkan. Jadi aku jalankan usaha itu di sini bukan aku memegang-megang kayak ngirim-ngirim ke pos yang seperti itu teman-teman ya, yang khusus di Indonesia maksudnya ya. Jadi mantan suami yang ngerjakan, aku cuma mengasih rekapan orderan gitu. Dan akhirnya dalam tempo 14 bulan uang menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah. Akhirnya aku semangat tarik koper. Seharusnya cuma punya 2 bulan gaji teman-teman. Sebentar teman-teman, kalian di sini dulu, aku mau ke kamar mandi ya. Ntar kita cerita, ya udah duduk aja di sini dulu. Jangan kemana-mana. Bentar kasih begini, aku mau ke kamar mandi dulu ya, kalian di sini dulu, ntar kita cerita.
Alhamdulillah. Oke teman-teman, aku datang kembali. Oke, kita bercerita lagi ya teman-teman. Ini teman-teman, aku tuh nggak bohong teman-teman ya. Nah ini buku tabungannya yang pertama kali ini. Nah ini tabungan yang pertama kali. Ini bosku yang nyarankan untuk menabung. Ini dengan modal 200 NT nggak ada 100.000 tahun 2015 teman-teman. Dalam tempo 14 bulan, aku cuti kontrak pertama itu 2016 bulan 2 tanggal 28 teman-teman. Menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah uang Indonesia. Kontrak pertama teman-teman, satu buku. Nah alhamdulillah sekarang menjadi 6 buku apa tahu 7 buku ini. Nah ini teman-teman, 6 buku teman-teman, zero gitu ya, jadi 6 buku. Jadi ini bosku teman-teman yang menyarankan. Jadi andaikan aku punya uang 20.000, wajib aku tabungkan di sini tuh 10.000, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih teman-teman. Selebihnya aku kirim pulang ke Indonesia. Nah seperti ini, aku cukup rekapan seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi begitu aku direndahkan orang, intinya kerjaan kamu tuh babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, entah direndahkan orang dari segi fisik ataupun materi teman-teman, itu cukup aku senyumin saja gitu loh. Jadi intinya apa, hidup itu cukup bersyukur saja, karena di atas langit itu masih ada langit gitu loh. Yang kita rendahkan, kita hina, belum tentu rendahan, belum tentu hina, belum tentu juga kita bisa lebih baik dari yang kita hina, kita rendahkan gitu loh. Begitu teman-teman, jadi hidup itu cukup bersyukur saja. Nah seperti ini teman-teman, jadi setiap kali aku mendapatkan uang dari temen ya, andaikan kayak ini aja, kayak ini teman-teman, 21.461 sekian, andaikan berapa, 44.000 sekian ya, uang Taiwan nih, 44.160 ya. Nah ini teman-teman, wajib aku tabungkan 10.000, selebihnya aku kirimkan ke Indonesia Raya, seperti itu. Di hidup itu cukup bersyukur saja, indah gitu teman-teman, karena di atas langit itu masih ada langit gitu. Dan ternyata yang direndahkan, dihina, ternyata wanita berkarir, berkarya, berpengalaman. Karena jadi TKW Taiwan tuh ceritanya aku tertimpa musibah teman-teman. Kalau nggak tertimpa musibah, aku ya udah di Indonesia jalankan usahaku lagi seperti dulu. Alhamdulillah walaupun aku jadi TKW Taiwan ya, jadi babu, tapi alhamdulillah juga tetap bisa menjalankan karir usahaku. Cukup rekapan, dan alhamdulillah akhirnya aku bisa nyenengin mantan suami juga, beliin motor New Vision 2014 tuh harga berapa, 28.800.000 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah itu, dan itu seharusnya kontrak pertama itu aku cuma punya 2 bulan gaji teman-teman, karena uang setiap bulan udah bayar hutang ya. Kontrak pertama, kontrak kedua aja masih bayar itu, karena apa, potong gajinya aja 9 bulan. Terus anakku masih balita dulu itu, aku tinggal 2013 bulan 3 tuh, masih umur 5 bulan, 5 tahun 5 bulan kayaknya. Jadi masih susunya kuat, jajannya kuat gitu. Jadi aku seharusnya cuti pulang pertama itu aku punya 2 bulan gaji di Taiwan teman-teman. Nah berkat sama 1 kali gaji dapat Imlek, berkat saran nih bosku luar biasa, disuruh menabung seperti ini, aku jadi punya uang, dan uangnya juga bisa untuk renovasi yang rumah aku bangun sebelum jadi TKW. Tapi rumah yang samping, kan lantai 1, lantai 2 rumah samping, yang samping sudah dibaiki, di finishing, direnovasi. Yang rumah samping dulu tuh ada pintunya 3, yang kiri kanan itu diganti, yang kanan diganti jendela model sekarang kecil itu, terus yang kiri diganti batu alam, ada kuda-kudaan, mainan kuda gitu loh teman-teman, hiasan gitu. Dan yang ruang tamu tadinya nggak ada jendela, dikasih 2, dan pintu-pintu tertutup semua, jendela tertutup, di keramik, beli isi rumah, meja kursi, almari dan lain sebagainya. Tapi aku cuti yang kedua nggak tahu kemana, dah nggak ada. Nah, begitu teman-teman ceritanya, cerita kisah nyataku. Yang belum tahu ya seperti itu. Jadi jangan asal merendahkan, menghina sesama. Karena aku jadi TKW Taiwan, tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Ibu mertua jual truk kurang. Akhirnya aku meninggalkan karir usaha yang di Indonesia yang aku rintis selama 4 tahun. Tapi alhamdulillah tabarakallah, dalam tempo 14 bulan aku bisa bangkit dengan 1 buku tabungan nih teman-teman. Sama artinya seperti itu. Dan alhamdulillah pada akhirnya berkembang biak. Ini saran bosku tadinya. Jadi intinya temanku yang bayar cash seperti ini tadi, aku tabungkan ke bosku wajib 10.000.
Dan kalau teman-teman yang bayar transfer lewat ATM Taiwan masuk di sini, jadi ini sama uang teman bayar otomatis bayar NT Taiwan masuk di sini, sama aku nabung setiap bulan 10.000 selama 14 bulan, sama uang yang aku pegang tuh menjadi ratusan juta rupiah, ratusan ribu NT Taiwan. Itu selain yang teman-teman pada bayar di ATM mantan suami ya, rupiah. Nah, luar biasa kan teman-teman, begitu. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Nah, berkat modal kepercayaan. Jadi kita itu kalau mempunyai skill, mempunyai pengalaman, terus mempunyai kunci kejujuran, tanggung jawab, amanah, bisa dipercaya walaupun kita tidak mempunyai modal teman-teman. Itu diberi modal kepercayaan, kita bisa berdiri sendiri. Itu contohnya aku ya. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah yang musibah kedua, uangku di bawah temanku 266 juta, sudah dikasih 66 juta kurang 200 juta, itu yang 50 juta uangnya orang Ngawi teman-teman, temanku ya. Dan 66 juta itu sebenarnya uangku, tapi aku kasihkan temanku Ngawi dulu. Itu kan uangnya bertiga, uangku, uang tante ini mantan suami, uangnya temanku Ngawi. Nah, tapi uangnya temanku Ngawi sudah aku kasih 66 juta, itu hasilnya uangku teman-teman yang dikasih, yang keluar gitu loh. Tapi aku kasihkan karena aku yang mengeluarkan uang gitu, maksudnya yang menyerahkan uang. Dan tante mantan suami 38.500.000 itu udah aku ganti pakai uang cashku. Itu usaha yang aku jalankan rame teman-teman, bukan pakai uang gaji. Ya udah, akhirnya aku bisa ganti tante mantan suami 38.500.000 apa 800 gitu. Jadi uangnya tante mantan suami yang dibawa temanku orang Jawa Tengah Mijen itu tadi ya, Semarang itu tadi, udah jadi uangku gitu. Jadi uangku pribadi 150 juta teman-teman. Begitu ceritanya. Dan 5 kurang 200 juta itu yang 50 juta uangnya temanku Ngawi gitu. Tapi jalur aman teman-teman, udah ada tanggung jawabannya, ada hitam di atas putih. Nah begitu teman-teman, bermateri, jadi aman, bosku yang ngurusi. Mantap. Begitu ya teman-teman, ini cerita kisah nyataku. Jadi jangan asal menghina merendahkan orang lain kalau belum tahu kenyataan aslinya gitu loh. Dan ternyata yang menghina aku atas kerjaanku sebagai TKW, kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, tuh saat itu rumahnya masih ngontrak teman-teman, 2017 bulan 12, tapi sekarang nggak tahu ya. Begitu ceritanya, nggak boleh ya. Jadi kita hidup itu cukup bersyukur saja, motivasi yang positif thinking kan teman-teman, perbanyaki bersyukur, bertawakal lah, tidak seperti itu. Karena di atas langit masih ada langit ya. Bila Allah berkehendak tuh mudah bagikan membalikkan telapak tangan kita saja, tinggal kun fayakun saja teman-teman. Apa yang Allah kehendaki sedetik pun bisa terjadi gitu loh ya. Ya udah, kita sambil sarapan, kita sambil curhat-curhat, sambil cerita-cerita. Aku